maka kita tarik ke sini. Kita tarik, kita bisa melihat sekarang. Kita bisa cek yang lulus, yang remedialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Don't forget to like dan subscribe. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengolah nilai menggunakan Google Sheet. Nilai yang kita dapatkan dari Google Form. Oke, kita mulai. Pertama, kita buka dulu Google Form yang akan kita olah nilainya. Misalkan kita buka yang ini. Nah, untuk mengolah nilai, kita buka di response. Kita buka di response. Dan setelah itu, link to sheet yang ini. Buka. Nah, di sini ada dua opsi. Yang pertama yaitu create a new spreadsheet, yang kedua select existing. Kalau create new itu kita membuat spreadsheet yang baru. Kalau yang ini berarti kita menggabungkan ke spreadsheet yang sudah ada. Setelah itu tinggal klik create dan hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah hasil yang nanti kita create. Setelah itu, karena di Google Form itu jawabannya lengkap, semua jawaban siswa itu ada di sini. Kita akan olah nilainya, maka kita ambil saja namanya, kelas, sama skornya saja. Kita ambil dari nama dulu. Cara termudah ya kita ambil saja dari sini, di blok semuanya. Kita blok dulu. Oke, kita Ctrl C. CTRL-C, kita bikin spreadsheet yang baru di sini, kita paste di sini. Double klik di sini supaya lebih longgar. Setelah itu, kembali lagi ke sini. Dan yang kedua, saya ingin pilih kelas dulu deh. Oke, kelas. Kita copy kelasnya. Kita copy. Tadi kita bikin di spreadsheet 3, kita paste di sini, Ctrl V lagi. Oke, kita kembali lagi, satu lagi nilai sekarang. Oke, nilai. Ini saya menggunakan shift tanda panah ke bawah untuk ngebloknya. Shift tanda panah ke bawah terus. Setelah itu gunakan Ctrl C, Ctrl C, klik Ctrl C dan Ctrl V di sini. Nah, langkah pertama kita akan susunkan nama dan kelas dulu. Jadi, kalau di Google Sheet itu jangan dulu ditambahkan, misalkan kan suka ada identitas di atasnya, misalkan nama, kelas, nilai. Nah, itu jangan dulu ditambahkan karena nanti akan ke sorting, akan kesusun gitu. Jadi lebih baik nilai normal asli saja. Dan jangan lupa kita sebelum mengolah nilai cek lagi apakah benar, misalkan Pak Hari ini 9B dan nilainya 41, kita cek. Jadi supaya tidak dirugikan siswa. Oke, Pak Hari 41 9B berarti benar. Nah, pertama supaya nama tersusun dengan baik, kita blok saja di sini, klik yang paling atas. Kita blok. Kita masuk ke data. Nah, di sini sort sheet A sampai Z. Oke, kita klik yang ini. Oke, ini sudah sesuai dengan urutan. Nah, setelah itu kita susun sesuai kelas. A, B, dan C-nya kita data, kita sort. Juga sama. Sort by E sampai Z. Nah, ini sudah tersusun dengan baik. Nah, bagaimana sih kalau kita ingin melihat ranking yang paling tinggi skornya siapa sih? Nah, kita bisa sort aja di sini. Masuk lagi ke data. Tapi kalau mau nilai yang tinggi sampai yang terendah, itu gunakan Z to A. Kalau yang rendah ke tinggi itu A to Z. Kita gunakan Z to A. Nah, ini
nilai tertingginya ada di sini. Nah, tapi ini tidak akan beraturan karena ini adalah sesuai dengan rankingnya, jadi secara random. Kita kembalikan lagi ke yang tadi, kita klik undo. Kembali. Nah, ini sudah. Ini secara mengolah nilai sudah. Nah, sekarang kita akan buat identitas. Identitas, kita klik kanan di mouse-nya, kita insert one row above, misalkan satu lagi nih. Kita insert one row above. Misalkan nilai bahasa Inggris. Di sini ada status nama, kelas, nilai. Nah, ini biar lebih keren kita gabungkan saja. Nah, ini menggunakan merge. Bisa kita gunakan supaya di tengah-tengah lebih terlihat keren, dan ini juga kita ganti warnanya, kita ketengahkan dulu dan warnanya kita ganti supaya terlihat. Oke, selesai. Nah, tapi ini masalahnya kalau kita pindah ke sini semua tenggelam. Nah, bagaimana cara mengunci supaya nama dan kelas itu tetap ada gitu. Jadi kita klik ke bawah terus, tapi nama dan nilai, nama, kelas, dan nilai itu tetap ada. Nah, kita gunakan menu freeze. Kita blok aja yang menu yang mau kita freeze kan. Di sini line 2. Kita masuk ke view. Masuk ke view. Di sini ada freeze. Nah, freeze pilih up to row 2. Nah, ini udah di freeze. Coba kita lihat ketika sudah di freeze. Nah, tetap nama, kelas, nilai, dan yang di atasnya itu tetap ada aja gitu, walaupun kita klik seperti itu. Nah, sekarang kita akan buat statusnya. Kita tambahkan di sini menu status. Berarti ini digabung lagi, ini digabung lagi biar terlihat. Nah, statusnya misalkan apakah lulus atau tidak lulus. Misalkan katakanlah kita tambahkan row di sini. Nilai bahasa Inggris, misalkan kita kasihlah KKM misalkan 75. KKM 75. Jadi nanti kita akan temukan siapa yang lulus, siapa yang tidak, tapi dengan cara yang mudah gitu. Yaitu apabila 75 ke atas itu lulus, 75 ke bawah berarti remedial. Nah, ini kita akan menggunakan fungsi if di sini. Bagaimana caranya? Pertama kita klik sama dengan, masuk sama dengan. Setelah itu kita masuk, tuliskan saja if. Nah, bisa klik di sini nih. If, ada if. Nah, setelah itu kita klik mana yang akan kita masukkan. Berarti kolom mana? Ini kita masukkan kolom nilai C4. Logikanya apa? Tadi kan logikanya kalau KKM-nya 75 ke atas itu lulus, 75 ke bawah itu tidak lulus. Berarti lebih dari atau sama dengan 75 ya, karena nilai KKM-nya lebih dari 75 dan 75 ke atas berarti 75 juga masuk, itu lulus. Kita pakai koma. Nah, logika yang pertama yaitu berarti 75 ke atas itu lulus. Kita masukkan kata-kata, dan di sini jangan lupa pakai tanda kutip 2, berarti tulis lulus. Tanda kutip lagi, koma. Nah, logikanya kalau seandainya bukan 75 ke atas itu apa? Remedial, misalnya katakanlah remedial. Tutup lagi dan tutup kurung. Jadi ini diulang lagi. Kolom mana yang mau dimasukkan logikanya, terus apa logikanya, yaitu di sini apabila nilainya 75 atau lebih dari 75 itu dinyatakan lulus. Tapi selain itu, ingat selain itu adalah remedial. Kita klik enter. Nah, ini. Maka otomatis muncul. Kita bisa centang ini, kalau dicentang ini otomatis semua akan muncul. Tapi kita pakai cara lain deh. Kita hilangkan dulu ini. Nah, ini lulus. Nah, setelah itu kita mau tahu nih yang lain gimana, apakah lulus atau tidak. Maka kita tarik ke sini. Kita tarik
Kita tarik saja semuanya, kita tarik sampai akhir. Wah, kelebihan. Kita coba, aduh sorry. Nah, ini kelebihan nih, kebanyakan nih. Kita hapus yang ininya. Oke. Nah, maka kita bisa melihat sekarang. Kita bisa cek yang lulus, yang remedialnya. Seperti itu. Jadi lulus, remedial, lulus. Dan logikanya satu, tapi bisa digunakan untuk semuanya. Itu, dan apabila kita ingin melihat tampilan secara penuh, kita bisa gunakan full screen di sini. Nah, ini kita bisa lihat siapa saja yang lulus, siapa yang tidak. Dan semua sudah tersusun rapih gitu. Ya. Oke, barangkali itu saja. Semoga ini bermanfaat. Don't forget to share to the others if you think this is useful. Oke, wassalamualaikum.